Bismillahirrahmanirrahim. Kembali bersama channel Virus Amin Production. Oke teman-teman, pada kesempatan ini kita akan membahas bagaimana cara menggambar grafik fungsi nilai mutlak untuk kelas 10 mata pelajaran matematika wajib semester 1 ini ya. Saya yakin teman-teman sudah mulai persiapan untuk PTS ya. Jadi ini salah satu materi yang keluar, yaitu menggambar grafik fungsi nilai mutlak. Langsung saja kita ikuti langkahnya apa saja untuk menggambar. Langkah pertama adalah membuat tabel untuk menunjukkan pasangan beberapa titik yang mewakili grafik tersebut. Jadi di sini nanti teman-teman buat tabel ya, yang mana bisa diperlihatkan ya, atau yang bisa menunjukkan titik-titik pada koordinat kartesius. Karena selanjutnya setelah kita membuat tabel ya dengan titik-titik tersebut, kita akan menyajikannya pada koordinat kartesius teman-teman, atau diagram kartesius. Jadi langkahnya berurutan. Pertama buat tabel dulu, kemudian buat koordinat kartesiusnya dari titik-titik yang diperoleh, sehingga nanti mendapatkan grafik fungsi nilai mutlak. Oke, tidak perlu panjang lebar tinggi, nanti jadinya malah volume ya. Langsung kita ke soalnya teman-teman. Soalnya adalah gambarlah grafik fungsi fx sama dengan nilai mutlak x dikurangi 1. Oke, langkah pertama kita ingat yaitu membuat tabel. Dalam membuat tabel bervariasi ya teman-teman, ada yang modelnya mendatar seperti ini, ada yang menurun. Nah, ini kali ini kita buat dalam mendatar. Di sel 1 ini kita isi dengan X ya, teman-teman, kita isi dengan X ya. Kemudian di sini Fx, di mana Fx ini sama dengan Y nilainya ya. Kemudian yang bawah ini adalah X, Y-nya atau titiknya. Nah, seperti ini. Nilai X itu bisa macam-macam ya, bisa banyak sekali dimasukkan, negatif berapa gitu ya, sangat banyak, negatif 1 juta dan seterusnya, tapi nggak mungkin kita masukkan ya. Maka ini kita beri titik-titik saja, artinya banyak sekali. Kemudian yang kita ambil ya teman-teman, intinya adalah kita harus tahu di mana letak nolnya berada ya. Kenapa kok letak nolnya berada? Karena nanti sebagai pusatnya di situ ya. Yang bisa membuat 0 itu apabila x-nya sama dengan 1 teman-teman. Jadi kita tulis dulu ya. Yang bisa membuat 0 itu kan apabila kita masukkan ke nilai mutlaknya ini x-nya 1. 1 min 1 kan 0 ya. Jadi x-nya 1 itu kita tulis di sini ya, seperti ini. Kemudian apabila 1 dimasukkan itu akan menghasilkan y-nya atau f1 itu adalah 0. Jadi F1 atau Y itu adalah 0 teman-teman. Sehingga ini titiknya adalah 1,0 karena X, Y. Seperti itu. Tinggal kita ini saja geser ke kiri atau ke kanan ya. Kalau ke kiri berarti yang kurang dari 1, berarti 0, 1 gitu ya, atau 2 dan seterusnya teman-teman. Ke kanan berarti juga kita geser ya, 2, 3, 4 dan seterusnya. Sampai dia tidak terhingga ya, sini ya. Titik-titik itu tidak terhingga. Kalau x-nya 0 sekarang teman-teman, kalau x-nya 0 berarti kan min 1 ya. Min 1 dimutlakan, hasilnya adalah 1. Karena ini mutlak nggak ada yang negatif. Maka ini titiknya adalah 0,1. Seperti ini. Kalau x-nya 1, sorry ya, ini harusnya bukan 1 tapi min 1 ya, sorry ya. 1 turun jadi 0, 0 jadi min 1. Maksud saya seperti itu. Maaf, tadi ada kesalahan ya. Kalau x-nya min 1 teman-teman, min 1 itu kan jadinya min 2. Kalau dimutlakan min 2 jadinya kan 2 ya. Seperti ini. Karena nggak ada nilai mutlak yang hasilnya negatif. Sehingga untuk x-nya min 1 ini y-nya adalah 2. Kemudian kalau x-nya 2 berarti 2 min 1 ya teman-teman, yaitu 1 atau 2,1. Kemudian kalau x-nya 3 berarti 3 min 1 ketemu 2, y-nya berarti 3,2. Kemudian kalau x-nya 4 berarti 4 min 1 ketemu 3, maka 4,3. Oke, ini dan seterusnya ya artinya. Nah, setelah tabelnya diisi teman-teman, kita lanjutkan ke proses selanjutnya, yaitu menggambar pada ini koordinat kartesius. Ini kalau teman-teman perhatikan,
ada garis biru ya. Semoga kelihatan atau teman-teman bisa inilah membayangkan saja. Ini ada sumbu X misalkan, yang ini adalah sumbu Y. Nah, kemudian ya, kemudian dari tabel ini kita tinggal masukkan titik-titiknya ke diagram Kartesius atau koordinat Kartesius. 1,0 terlebih dahulu teman-teman. Jadi apabila X-nya 1 di sini, apabila X-nya 1 ya, apabila X-nya 1 ternyata dia akan menghasilkan ini teman-teman, 0 ya. Kalau X-nya 1, Y-nya 0, berarti kan di sini 1,0. Kemudian 2, kalau X-nya 2, Y-nya adalah 1 ya. Kalau X-nya 2, berarti Y-nya 1 di sini misalkan. Oke, ini X-nya 2, Y-nya 1 seperti ini. Kalau ini kan 0,0. Kemudian untuk X-nya 3, untuk X-nya 3, ternyata Y-nya adalah 2 di sini misalkan ya. Jadi titiknya di atasnya 3,2 tepatnya di sini. Kemudian kita ke kiri saja, kita geser ke kiri. Kalau X-nya 0 sekarang ya, Y-nya adalah 1. Berarti di sini ya titiknya teman-teman 0,1. Kalau X-nya min 1 di sini misalkan, maka Y-nya adalah 2. Berarti naik ke atas ya. Min 1,2 itu di atas sini misalkan. Nah, seperti ini. Dan seterusnya. Kalau X-nya 4, Y-nya 3. Kalau X-nya min 2, berarti Y-nya 3. Dan seterusnya. Tinggal kita tarik garis ini teman-teman. Kita tarik garis ya dari sini. Ini harusnya lurus ya, cuma saya nggak pakai penggaris, jadi kelihatannya juga memang nggak lurus. Nah, seperti inilah intinya teman-teman bisa memahami bahwa grafik daripada nilai mutlak ya itu adalah di atas sumbu X. Intinya adalah itu. Nggak ada yang dia di bawah sumbu X karena pasti nilai mutlak hasilnya positif teman-teman. Jadi grafiknya pasti di atas sumbu X ya. Itu adalah kesimpulannya. Oke, demikian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.